dari hasil sensus ekonomi 2016 itu terbitlah keluar PP nomor 24 tahun 2018. Ya. PP nomor 24 tahun 2018 itu menyederhanakan perizinan usaha. Itu dari hasil sensus ternyata hasil ya. Sensus. Ketemu tadi aturan. Pemerintah menetapkan OSS, ya, OSS, NIB, IUMK dan seterusnya. Peraturan-peraturan tadi keluar setelah pemerintah paham bahwa ternyata mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak berbadan usaha. Itu tadi pentingnya kalau diberikan data yang lengkap dan benar, tentu nanti intervensi dari pemerintah juga tepat sasaran gitu kan. Betul. Pak Sony, ini kan sensus ya, bukan survei gitu. Nah, tentu perlu kontribusi dari orang yang di sensus gitu. Emang nggak bisa ya kalau hanya survei gitu ya? Gini, sensus ini kan 10 tahun sekali, memotret secara lengkap. Survei itu juga bisa mencerminkan kondisi yang ada, tetapi survei kan dengan sampel. Dan kita tahu di dalam statistik itu ada namanya sampling error, kesalahan di dalam pengambilan sampel. Tentu BPS dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan statistik resmi negara, untuk menghasilkan data statistik butuh data. Data ini bisa diperoleh secara langsung yang disebut sebagai data primer melalui kegiatan statistik yang namanya sensus dan survei. Nah, survei itu kan survei sampel ya. Kita memilih responden, tetap ada risiko kesalahan di dalam sampling. Makanya ada namanya sampling error. Walaupun kita akan minimalisir itu semua. Tapi kita tidak bisa memotret secara keseluruhan. Survei nggak bisa? Nggak bisa. Jadi kalau mau memotret keseluruhan, ibaratnya ya Pak Masirom, mungkin antara CT scan dengan MRI, kalau medical check up, lebih detail yang MRI. CT scan mungkin tidak bisa melihat sampai ke pembuluh darah yang terkecil, misalkan, atau saraf yang terkecil dan seterusnya. Jadi memang kita butuh sekali seperti medical check up secara menyeluruh dengan informasi yang jauh lebih detail. Gitu. Pak Sony, kondisi perekonomian di 2016 dengan 2026 tentu sangat berbeda gitu. Betul. Nah, bagaimana BPS bisa meyakinkan bahwa ini nanti datanya valid dan kontekstual gitu, sesuai dengan perkembangan zaman dan potret yang mesti diambil hari ini gitu. Betul banget. Jadi gini, mungkin ada pertanyaan ya, kenapa sensus hari ini itu juga dilakukan secara door to door ke rumah, ke keluarga. Karena ini pengalaman di banyak negara juga. Ya, kami kan selalu berhubungan dan selalu berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik negara lain. Walaupun namanya bukan BPS, tapi mereka adalah National Statistical Office atau NSO. Pada negara dengan ekonomi yang kompleks, di mana size-nya besar, ukurannya besar, terus kemudian masih didominasi oleh sektor informal, itu aktivitas ekonomi tidak bisa tertangkap utuh kalau tidak dari rumah ke rumah. Nah, pandemi COVID-19 kemarin itu memaksa kita berubah perilakunya. Perubahan perilaku itu termasuk orang tadinya harus bekerja atau berusaha dalam sebuah establishment, gedung bangunan gitu. Sekarang dia bisa berusaha dari rumah. Ya, usaha rumahan. Apa kita kalau tahu di rumah nanti dikejar pajak? Bukan. Justru kita ingin tahu seberapa besar kontribusi usaha yang dilaksanakan di rumah tadi, lalu kemudian mendorong mereka terbangun dalam satu ekosistem, sehingga mereka bisa naik kelas tadi. Nah, kalau kita perhatikan perubahannya kan drastis sekali. Dulu kita tidak terbiasa rapat online, nggak pernah kita rapat online. Perdagangan juga dulu masih mengandalkan mall, supermarket, secara fisik harus ketemu. Tetapi sekarang semua bisa dilakukan secara daring.
Dulu orang bingung ketinggalan dompet. Iya. Sekarang orang jauh lebih bingung ketinggalan HP. handphone. Iya. Dulu kita mengambil uang harus antri, dulu 20 tahun yang lalu harus antri di teller. 10 tahun yang lalu kita harus antri di ATM. Saat ini semuanya bisa kita lakukan di handphone. Dulu kita transaksi harus tunai pembayaran. Ya enggak? Sekarang kita semua bisa melalui dompet digital atau kris. Ya kan? Terus kemudian dulu promosi dia harus pasang iklan, banner di mana-mana. Sekarang promosi hanya melalui media sosial. Gaya hidup berubah total. Dulu orang mendengarkan musik pakai piringan hitam, pakai kaset, berubah jadi compact disc, dan sekarang menjadi layanan digital streaming musik, ya kan? Semua orang udah mendengarkan lewat musik pakai handphonenya juga. Jadi betapa perubahan yang terjadi luar biasa drastis. Orang pergi dulu merasa harus punya kendaraan sendiri untuk bisa bepergian, sekarang bisa melalui aplikasi transportasi online dan seterusnya, banyak sekali gitu Pak Masiro. Nah, bagaimana BPS bisa memotret ini? Nah, makanya pelaku usaha itu sekarang makin sulit dibedakan antara perusahaan, establishment, dan rumah. Iya kan? Iya, tambah susah ya. Tambah susah. Oleh karenanya di berbagai belahan dunia di mana penduduknya itu jumlahnya besar ya, population size-nya itu besar, economic size-nya juga besar. Sensus tidak cukup hanya dilakukan terhadap establishment. Tidak cukup hanya dilakukan dari perusahaan-perusahaan yang punya plang, yang kelihatan secara langsung, tetapi juga harus ke rumah-rumah. Sehingga kita bisa memotret jauh lebih lengkap. Karena nggak ada perbedaan kan antara perusahaan dengan rumah sekarang. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, mungkin standarnya apakah sama sensus ini? Iya, tapi kita sebenarnya jauh lebih simpel. Jauh lebih simpel malah. Jadi tahun ini yang sedang melakukan sensus tuh salah satunya Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia, Jepang, Vietnam, Zimbabwe, dan seterusnya. Nah, Malaysia itu sebutannya Banjir Ekonomi 2026. Ya, Malaysia itu jumlah halaman kuesionernya ada 48. 48 Indonesia hanya 18. Jadi jauh lebih detail. Nah, kita tahu bahwa karena sistem administrasi kita masih terus dilakukan peningkatan ya, maka data yang kita peroleh dari sensus dan survei itu sangat tergantung pada pengakuan.